Baik, kita lanjutkan ke uji 2 sampel, uji T2 sampel. Nah, selanjutnya pada materi ini kita akan melakukan uji T2 sampel. Jadi uji T2 sampel ini digunakan untuk membandingkan apakah rata-rata dari kedua sampel tersebut sama atau berbeda. Nah, hal ini digunakan untuk menguji kemampuan generalisasi. Jadi menguji signifikansi hasil penelitian yang berupa perbandingan dua rata-rata sampel. Nah, uji T2 sampel ini terbagi jadi dua, yaitu uji sampel berkorelasi atau berpasangan, dan yang satunya yaitu uji sampel tidak berkorelasi atau independen. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang uji T yang independen, atau kita sebut independent t-test. Nah, uji sampel independen ini melibatkan dua sampel yang tidak berkaitan satu sama lain. Misalnya untuk membandingkan ujian nasional siswa SMA dan SMK, atau membandingkan nilai IPK mahasiswa FEBI dan Tarbiyah. Bisa juga untuk membandingkan kinerja perbankan dan asuransi dan sebagainya. Nah, contoh yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini untuk materi independent t-test adalah kita akan melihat hasil evaluasi. Jadi kita akan mengukur evaluasi praktikum statistik mahasiswa FEBI tahun 2016. Nah, untuk mengukur hal tersebut, maka dilakukan penelitian apakah ada perbedaan nilai antara mahasiswa yang mengikuti praktikum statistik dengan rajin dan mahasiswa yang hanya mengikuti ujian statistik tanpa praktikum dengan rajin. Nah, datanya bisa teman-teman lihat di halaman 22 di modul praktikum statistik. Bagaimana cara menyajikan datanya? Yang pertama, teman-teman dari aplikasi SPSS-nya masih kosong, lalu teman-teman bisa buka aplikasinya, lalu dipilih di variable view, yaitu kita akan menggunakan kelompok dan nilai. Yang pertama yaitu kelompok, di sini ada dua kelompok. Yang pertama kelompok yang tidak mengikuti praktikum. Jadi kita buat kelompok dan nilai. Nah, ada dua, yaitu yang satu, kodenya satu yaitu yang tidak mengikuti praktikum, dan kode 2 yaitu untuk yang mengikuti praktikum. Nah, kita pilih yang di bagian kelompok sini. Untuk values-nya, untuk satu, diketik value 1, labelnya adalah untuk yang tidak praktikum. Untuk yang label 2 adalah yang praktikum. Setelah kita add, kita oke aja. Nah, setelah itu silakan masuk ke data view. Nah, dari sini silakan diisi sesuai dengan yang di buku. Nah, setelah datanya sudah terisi semuanya, kita lanjut ke bagian analisis, yaitu yang pertama kita pilih menu analyze, lalu kita pilih compare mean. Kita selanjutnya pilih yang independent sample t-test. Kalau sudah, nanti akan muncul kotak seperti ini. Nah, di sini masukkan variabel nilai pada test variabel list dan kelompok pada group variabel. Kelompok di group variabel. Nah, setelah ini silakan di define group di bawah ini. Group 1 diisi 1 dan group 2 diisi 2. Kalau sudah, di continue. Setelah itu diklik OK.
setelah itu kita udah muncul inputnya di tesnya, yaitu di sini ada grup statistik dan independent sample t test. Nah, interpretasinya bagaimana? Jadi rata-rata nilai mahasiswa yang tidak praktikum yaitu 82,667. Nah, ini sedangkan yang praktikum 88,6. Nah, selanjutnya yaitu bisa kita lihat di sini, berarti yang 82 ini lebih rendah dari yang 88 dari minnya atau dari rata-ratanya. Nah, setelah itu kita cek hipotesis variasinya, yaitu signifikansinya, nilai F-nya. Nah, di sini ada dua hipotesis, yaitu hipotesis nolnya, yaitu kedua kelompok memiliki varians yang sama, dan hipotesis satunya yaitu kedua kelompok memiliki varians yang berbeda. Nah, jadi untuk membacanya kita harus melihat bahwa nilai signifikansinya. Kalau nilai signifikansinya lebih dari 0,05, berarti nilai output yang dipakai adalah yang equal variance assume. Jadi artinya bahwa model memiliki nilai varian yang sama. Nah, begitu juga sebaliknya, jika kecil daripada 0,05, maka nilai output yang dipakai adalah equal variance not assumed, atau artinya model tidak memiliki varian yang sama. Nah, kurang lebih seperti itu, bisa dilihat dari signifikansinya. Yang kedua yaitu hipotesis signifikansi T atau t-testnya, yaitu H0-nya kedua kelompok memiliki nilai rata-rata nilai yang sama, dan H1-nya kedua kelompok memiliki rata-rata yang berbeda. Jadi karena nilai signifikansinya 0, di atas 0,05 yaitu 0,582, maka nilai output yang dipakai adalah yang equal variance assume, sehingga nilai signifikansi two tail yang dipakai adalah 0,22. Karena signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak, yang artinya ada perbedaan rata-rata nilai dari mahasiswa praktikum dengan yang tidak praktikum. Jadi itu kesimpulan yang kita bisa ambil dari uji analisis ini. Kurang lebih seperti itu untuk yang independent t-testnya. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya.